Hai sahabat Trending Plan, hai juga alam semesta, dan hai juga Queen Sal sayang. Nengok dia, bobo nak. Halo sahabat Trending Plan, jumpa lagi loh di konten video Trending Plan. Nah, seperti biasa sebelum memulai topik kita kali ini, aku memang selalu berusaha untuk selalu mendoakan kita semua agar kita senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan. Sahabat Trending Plan, kali ini topik yang akan aku bahas ini pasti sahabat semua suka dengan tanaman yang satu ini. Nah, yaitu adalah Caladium red beret. Nah, Caladium ini emang terkenal karena kombinasi warna-warni serta corak daunnya yang sangat cantik menggoda. Caladium red beret atau Caladium baret merah. Dan ini adalah salah satu jenis Caladium yang ternyata memang original atau SP. Dan ini merupakan Caladium yang menjadi favorit untuk para kolektor Caladium ya. Dan kayaknya rugi deh atau gimana ya, kayaknya ada yang kurang kalau kita nggak mengkoleksi Caladium red beret itu. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini yang kecil loh, cantik ya. Kalau kita lihat di sini, Caladium red beret atau baret merah ini mempunyai fitur warna antara warna merah dan juga warna hijau. Perpaduan antara warna merah dan hijau ini menjadi sangat indah dan cantik ya, ditambah dengan freckles berwarna putih. Yang lucunya lagi dari Caladium red beret atau baret merah ini adalah pada warna merahnya tidak terdapat freckles yang berwarna putih. Tuh, kalau sahabat perhatikan, ya, dia merah polos. Terus kalau yang hijau dia terdapat freckles berwarna putih. Satu hal yang menjadi unik lagi, warna venasinya itu mengikuti warna daunnya, warna dasar daunnya. Kalau warna daun yang berwarna merah, maka dia venasinya ikut berwarna merah. Namun kalau warna daunnya berwarna hijau, maka venasi daunnya pun akan ikut berwarna hijau. Tuh, perpaduan yang sempurna ya, cantik sekali. Nah, selanjutnya fitur yang menarik dari fitur khas dari Caladium red beret ini adalah tangkai daunnya yang berwarna coklat kehitaman. Aku kasih yang sudah besar ya, karena ini masih baby. Aku kasih contoh sampel yang agak sedikit besar. Bukan besar ya, tapi menjelang remaja. Nah, ini tangkai daunnya dia berwarna coklat cenderung kehitaman. Tuh. Dan dia warnanya jauh lebih pekat ya. Nah, ini yang membedakan Caladium red beret dengan Caladium lainnya. Nah, yang paling utama sih yang harus sahabat atau Trending Plan lovers kenali adalah permukaan fitur daunnya ya. Bentuk daunnya hampir semua Caladium itu sama seperti ini. Namun untuk permukaannya, untuk warna daunnya itu jelas sangat terlihat jelas perbedaannya ya. Ini menjadi ciri khasnya dari red beret. Dan dia lebih dominan berwarna merah. Venasi daun yang di depan dan di belakang pun dia akan mengikuti. Yang di belakang pun akan mengikuti. Kalau yang warna merah maka venasinya merah. Terus kalau warna hijau venasinya pun ikut hijau. Dia lucu. Jadi kalau belangnya separoh begini, maka yang kena bagian merah venasinya ikut merah. Terus yang bagian hijau yang warna ya ikut hijau. Cantik ya? Nah, semakin dewasa, freckles yang tadinya waktu muda berwarna putih, dia akan menjadi warna merah atau pink ya. Aku sih kelihatannya sih kayaknya ini pink deh. Ini kayaknya merah deh. Semakin dewasa warnanya merah tuh. Sahabat bisa lihat? Jelas sekali ya, sahabat ya, untuk fitur daunnya ya. Nah, untuk batangnya sendiri di bagian bawah sininya ya, ini namanya apa ya, seludang ya. Seludangnya cenderung dia berwarna merah. Kalau sahabat bisa perhatikan, seludangnya tuh cenderung kelihatan berwarna merah. Nah, jelas ya sahabat ya.
Nah, Caladium red beret ini termasuk caladium yang sangat mudah ya, mudah sekali untuk dirawat. Nah, hampir semua caladium itu sangat mudah untuk dirawat. Nah, terus udah gitu juga penempatannya juga bisa di mana aja karena dia bisa menyesuaikan diri dengan Queen Sol. Mau kemana Queen Sol? Baiklah. Nah, terus ke si venasi daunnya sendiri, kalau kita raba itu dia lebih terasa. Nah, apalagi ketika dia sudah dewasa atau semakin besar ya. Contohnya seperti daun yang saya pegang satu ini. Ketika dia semakin besar, venasi daunnya akan semakin terasa dan dia seolah membentuk ruffle atau membentuk gelombang-gelombang pada daunnya. Ini kurang lebih diameternya ini sudah sekitar berapa ya? Sekitar 30 cm, bahkan 35 cm ya. Ini daun yang sudah dewasa, sudah besar. Warna hijaunya itu akan terlihat lebih tua ya, lebih pekat warna hijaunya. Nah, sahabat, kurang lebih untuk ciri-ciri dari Caladium red beret adalah seperti itu. Nah, selanjutnya nih sahabat nih, untuk menghasilkan daun-daun yang besar, tangkai yang subur, bagaimana sih caranya? Yuk kita akan menuju ke tips agar Caladium red beret kita tumbuh dengan subur. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah satu, tentunya faktor cahaya. Dia sangat menyukai sinar matahari. Dia sangat menyukai cahaya terang. Untuk apa? Untuk memunculkan warna cerah dari merahnya. Jadi kalau memang kita menginginkan si red beret kita ini semakin bersinar, semakin keluar warna cerahnya, simpanlah di tempat yang sangat terang. Dia suka sinar matahari langsung. Jadi jangan pernah khawatir untuk menempatkan mereka di tempat yang terbuka, misalkan di halaman atau di teras yang tidak mempunyai naungan. Dia sangat cocok untuk ditaruh di sana dan dijamin warnanya akan keluar. Nah, selanjutnya untuk media tanam. Media tanam sendiri saya nggak pernah ragu-ragu. Caladium itu sangat suka air, namun dia tidak suka kalau umbinya itu terlalu becek. Mana ya contohnya? Aku mempunyai dua yang berbeda. Yang pertama ini saya menyimpan dia dengan sekam bakar yang saya campur dengan kokopit. Perpaduan antara sekam bakar dan kokopit, kebetulan ini adalah media tanam yang lumayan cukup mudah untuk didapat ya di daerah saya, si sekam bakar dan kokopit ini. Saya menggunakan keduanya, yang contoh satu pot yang ini, dan terlihat mereka tumbuhnya sangat subur. Kebetulan tanaman ini masih baby ya, masih sangat bayi. Tuh, seperti ini contohnya. Nah, sedangkan yang ini yang satu ini ya sahabat, saya menggunakan sekam yang masih sedikit mentah, masih mentah ya, masih mentah, dan juga dicampur dengan cacahan andam. Kenapa? Untuk menciptakan medianya yang lebih poros. Karena apa? Kebetulan kan ini masih baby, saya baru pisahkan dari induknya, masih bayi. Jadi akan lebih baik jika saya tempatkan mereka itu di media tanam yang sangat poros. Supaya apa? Supaya dia tidak terlalu banyak atau terlalu lama tergenang dalam media tanam yang basah. Nah, itu dia salah satu tipsnya untuk tanaman kita yang masih baby. Nah, selanjutnya nih ya, sahabatku tersayang, untuk pengairan kembali lagi sama media tanam tadi ya. Jika kita memberikan media tanam yang poros, otomatis karena si Caladium ini sangat suka dengan air, sangat suka dengan kondisi yang lembab, maka kita harus sering-sering menyiramnya. Karena media tanam poros otomatis air akan lebih mudah mengalir ke lubang drainase. Jadi akan sangat baik jika sahabat semua bisa menyesuaikan untuk pengairan lebih fleksibel ya. Kalau memang media tanamnya poros, siramlah 2 kali sehari. Apalagi jika kita tempatkan mereka di tempat yang terpapar sinar matahari ya, atau tempat yang sangat terang atau tempat yang sangat panas. Caladium itu boleh disiram antara setiap pagi dan juga setiap sore. Namun jika di musim hujan, kita bisa mengurangi sedikit frekuensi penyiramannya. Apalagi kalau intensitas hujannya terlalu sering ya. Kalau misalkan setiap hari hujan dari pagi sampai dengan sore hujan, lebih baik jangan disiram. Tapi kalau memang kita menemukan hujan di siang hari atau di malam hari, kita boleh melakukan penyiraman sekali saja sehari. Nah, selanjutnya untuk nutrisi.
Nutrisi sendiri saya nggak pernah repot memikirkan nutrisi dari kaladium karena kaladium itu termasuk tanaman yang pertumbuhannya sangat cepat dan sangat mudah. Jadi biasanya saya kalau untuk nutrisi itu saya memberikan mereka itu pupuk cair organik. Pupuk cair yang organik itu saya mix dengan air atau saya larutkan dengan air dengan komposisi atau kekuatan cukup light aja atau sedang. Nah, itu sudah cukup untuk membantu mencukupkan kebutuhan nutrisi mereka, menguatkan akar mereka atau memberikan rangsangan kepada akar-akar untuk tumbuh dengan cepat. Nah, itu salah satu tips dari saya. Nah, selanjutnya Perbanyakan kaladium itu begitu mudah. Salah satunya dengan apa? Dengan memecah umbi ya. Karena kaladium itu dia pokoknya adalah dari umbi. Maka dari umbi itu akan memuncul tunas-tunas baru. Nah, ketika melakukan pemecahan umbi itu pastikan kita menggunakan pisau yang sangat steril atau pisau yang bersih dan juga sangat tajam. Jangan sampai kita menggunakan pisau yang tumpul karena mungkin itu akan merusak bagian umbi lainnya dan kita tidak akan mendapatkan potongan umbi yang sempurna. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan media tanam yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, setelah itu tempatkan di pot yang memiliki drainase baik dan simpan itu di tempat atau area yang aman, tenang, terhindar dari gangguan sampai dengan akar-akarnya settle atau tumbuh tunas baru. Dengan tumbuhnya tunas baru itu biasanya menandakan bahwa dia akar-akarnya sudah cukup kuat atau umbinya sudah cukup kuat ya. Dia berarti akarnya sudah menjalar-jalar di sekitar atau sudah berpegangan di media tanam. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat. Untuk tips yang lainnya ya, tips lainnya adalah seperti biasanya hama atau seperti kutu ya, telur-telur kutu atau telur-telur, apalagi musim hujan seperti ini. Kebetulan Januari ini kita masih agak intensitas hujannya masih agak sedikit sering ya. Nah, itu biasanya akan banyak sekali telur-telur ulat maupun kayak ada keong-keong yang kecil. Nah, itu biasanya bersembunyi kalau keong itu biasanya ada di media tanam. Nah, hal yang bisa kita lakukan pertama kali jika kita menemukan telur ulat, indikasinya satu. Jika kita menemukan banyak semut yang ada di dahan atau di balik daun, itu tandanya biasanya ada telur ulat karena biasanya telur ulat itu sangat disukai sama semut-semut. Nah, kita bisa apa? Kita bisa menyekanya nih, menyeka permukaan daun. Nah, salah satu ciri khas lagi dari kaladium itu adalah di permukaan daunnya itu mengandung lilin. Jadi dia terlihatnya lebih licin. Jadi kita bisa menyeka permukaan daunnya, terus ataupun juga di balik daun ini kita bisa bersihkan ya, kita semprot lalu kita elap dengan lap yang sangat lembut untuk menghindari goresan ya. Nah, setelah itu dijamin pasti itu ulat-ulat atau telur ulat itu bisa pergi. Nah, selanjutnya fungsi dari menyeka permukaan daun juga sangat baik, yaitu untuk menghilangkan debu-debu yang ada di permukaan ya, sehingga si daun-daun ini bisa menyerap sinar matahari dengan lebih baik sehingga membantu proses fotosintesis dan mereka akan mendapatkan makanan secara alamiah dengan baik ya. Itu dia. Nah, selanjutnya kalau pengen kaladiumnya jadi daunnya tumbuh-tumbuh besar atau raksasa ya, atau apa ya, atau kelihatannya subur. Nah, salah satu tips dari saya adalah jangan segan untuk memotong dahan-dahan si kaladium. Nah, biasanya saya hanya menyisakan 2 dahan aja. Nah, ini salah satu tanaman saya yang masih remaja, masih cukup remaja, belum cukup besar ya. Kurang lebih ini tingginya sekitar dahannya itu sekitar 25 cm. Nah, saya biasanya nggak segan untuk memotong dahan yang paling luar dari kaladium. Ingat ya sahabat, dahan yang paling luar. Kita bisa potong, kita bisa gunting. Tentunya dengan menggunakan gunting atau pisau yang tajam ya. Seperti ini, tuh, jangan pernah takut sahabat. Nah, bisa sisakan 2 saja. Untuk apa? Yang satu memang untuk menopang dan satu lagi untuk membantu atau memacu pertumbuhan tunas berikutnya ya. Nah, nanti biasanya tunas-tunas yang tumbuh itu akan memiliki daun yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, seperti itu sahabat kesayang, kurang lebih tips dan trik dari Trending Plant. Semoga tips and trik dari Trending Plant ini cukup bermanfaat bagi sahabat yang ingin sekali memiliki si kaladium red beret.
Oh iya, satu lagi. Caladium Red Beret ini untuk saat ini kan lagi lumayan cukup digemari ya karena fitur warna daunnya yang sangat menggoda. Nah, untuk harga sendiri dia sangat relatif dan variatif ya. Nah, biasanya untuk size-size yang seperti ini kemarin saya menemukan ini range harganya sekitar 250.000 ya, sekitar 200 ribuan ya. Itu relatif lah ya sahabat. Biasanya hal itu tidak bisa terukur ya. Kalau yang untuk dewasa, daun-daun yang sudah besar seperti ini, range-nya itu kalau untuk kerimbunan ya, contohnya ini ya. Contohnya pot yang satu ini, sorry saya pindahkan. Sebentar. Nah, untuk pot yang sebesar ini kurang lebih harganya mungkin sekitar mulai dari 300 sampai dengan 500 ribu rupiah. Nah, hal ini akan bisa menjadi bernilai lebih tinggi ketika kita mempunyai tanaman kaladium kita itu tumbuh sangat subur dan besar-besar. Nah, itu balik lagi ke cara perawatan kita semua. Nah, bahkan harga kaladium ini bisa mencapai jutaan ketika dia sudah merimbun dalam suatu pot yang besar. Nah, sahabatku sayang, jangan pernah segan atau ragu untuk merawat, dan juga jangan pernah lupa untuk merawat, menjaga, memelihara tanaman kita dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena nanti mereka akan tumbuh dengan subur dan tentunya bahagia. Nah, sahabatku tercinta, salam sehat dan juga bahagia selalu.